warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing uji kinerja kami bernama Muksin dari LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang batch 1 tahun 2025. Kami akan menyampaikan pembelajaran dengan tema beriman, bertakwa, membentuk akhlakul karimah, yaitu tema ini disampaikan di semester genap di kelas 5. Mohon masukan dan sarannya. Untuk itu kami persembahkan video pembelajaran ini, semoga bisa menjadi masukan dan saran yang bersifat membangun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita belajar pendidikan agama Islam bab ke-7 tentang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, terlebih dahulu ketua kelas silakan disiapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, saya absen dulu anak-anak ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk, tapi semoga hari ini bisa masuk semua. Yang pertama Abinaya, mana? Ada. Yang kedua Abizar Alif. Ada. Yang ketiga Aisyah Putri. Kemudian Akifah Naila. Ya, kemudian Chelsea Putri Cahya. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi ini, terlebih dahulu mungkin ada yel-yel dari kelompok masing-masing. Dipersilakan untuk kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 kelas 5B akan mempelajari pelajaran agama Islam. Kelompok 1, yes, luar biasa. Kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5B. Kami siap melaksanakan pembelajaran agama Islam. Kelompok 2, jaya, 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 Allahu Akbar. kelompok 3, Kami dari kelompok 3 kelas 5B siap mengikuti pelajaran
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak, bagaimana kita ini sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita punya kewajiban untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, beriman dan bertakwa ini harus selalu ada pada diri kita. Kenapa demikian? Karena setiap manusia punya kewajiban itu. Kita diciptakan dan besok kita juga akan dimatikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, toleran dan menghormati perbedaan. Dia tidak gampang marah. Kalau ada temannya yang tidak beragama Islam, dia berusaha menghormati, menghargai. Ya, contoh, mungkin pada hari Minggu kalian sedang bermain bersama-sama. Pada saat itu dia harus menjalankan ibadah jemaat di gereja. Maka sebaiknya kalian sebagai orang yang beriman itu bisa mengingatkan, wahai si fulan, hari ini kamu ada sembahyang di tempat ibadahmu. Begitu juga sebaliknya, si fulan mengingatkan kepada temannya yang muslim, hari ini hari Jumat, yaitu di mana orang muslim ketika sholat Jumat itu berada di masjid pada setiap hari Jumat, saling mengingatkan. Maka di sini akan membentuk toleransi dan menghormati perbedaan. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Apa itu? Karena dia merasa diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan keburukan di dalam kehidupan hidupnya. Berikutnya, berakhlak mulia. Apa pengertian dan contohnya? Akhlak terhadap Tuhan, yaitu ibadah sholat. Sholat yang dikerjakan dalam sehari semalam ada berapa anak? Apa saja? Satu, ya, itu adalah kewajiban kita. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap sesama, sopan santun sama orang tua yang lebih tua, omongannya harus dijaga. Kalau ketemu orang yang lebih tua, assalamualaikum, hendak kemana, hendak kemana, Pak D, dan lain sebagainya. Memiliki sifat santun. Kemudian yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan, menjaga alam. Ingat, di lingkungan kita, ya, di sekolah kita, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Kemudian selanjutnya adalah penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika ulangan, tidak menyontek. Sekarang saya tanya, ketika kalian ulangan, menyontek apa tidak? Tidak, karena merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah menolong teman tanpa pamrih. Kalau kalian punya teman kesusahan, kecelakaan, tolonglah dia, bantulah dia. Jangan mengharapkan apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah menghormati guru dan orang tua. Gurumu adalah orang tua kedua, dan orang kandungmu adalah orang tua pertama. Ingat, gurumu, orang tuamu tidak akan pernah menyesatkan kamu. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan sekolah dan rumah. Sekolahnya dijaga, dia bersih. Karena kalau sekolahnya bersih, kelasnya bersih, belajar juga nyaman. Kemudian iman dan takwa adalah dasar kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Anak-anak, sekarang kita hidup dunia, besok kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, kalau kita beriman kepada Allah, juga harus beriman kepada hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari kiamat. Kejadiannya apa? Kita lihat kejadian hari kiamat. Ya, kita saksikan bersama-sama. Nanti ambil kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, kembali lagi bersama kita saya Anas. Untuk kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar seluruh manusia di dunia, yaitu peristiwa yang bisa mengubah dunia
sebelumnya padahal kita sangat tahu itu maka kesulitan akan menjadi kecuali siapa yang mengingati Allah dan bebas kendaraan dan dengan segala kendaraan Allah dan berdiri kita yang terjadi maka yang menjadi guna berbeda menuju terus dan melakukan berbeda walaupun selalu bersatu dan menyebutkan itu beraplikasi dan sebagainya ini ada kuis, nanti coba kalian kerjasama satu kelompok ya, kira-kira tanda-tanda hari kiamat apa saja kira-kira. Yo. Ya. Ada yang sudah selesai? Apa saja? Ya. Waktunya 1 menit. Ya, waktunya 1 menit. Mungkin yang lebih bisa kami tambahkan lagi. Kiamat besar. Ya, kiamatnya kiamat kubro. Kiamat besar. Silakan waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Yuk. Ya, kelompok 3 sudah 2, kelompok 1 belum. Yuk, kelompok 3. Cepat. Ditiupnya sangkakala. Kelompok 2. Iya, kelompok 3. Ya, munculnya gajah. Kelompok 4. Iya, kelompok 5. Ya, munculnya nabi palsu. Berikutnya adalah kalau seandainya masuk surga, ya, apa yang akan kalian minta? Sebutkan di situ syarat masuk surga. Mulai dari sekarang. Sudah? Mungkin kelompok 5 dulu. Belum. Kelompok 4? Belum. Kelompok 3? Kelompok 2? Beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Jadi syarat daripada masuk surga itu adalah beriman dan beramal soleh. Tanpa itu tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Kelompok 1 apa? Ya, gemar beribadah, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Karena orang yang beriman dan bertakwa itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib dan sunnahnya. Kelompok 2 belum. Kelompok 4 belum juga. Kelompok 5 belum. Oke. Pelajaran hari ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin di antara kelompok yang lain ada yang ditanyakan sama Pak Muslim, dipersilakan. Ya, yuk, silakan Tegar. Nah, ada yang ditanyain, silakan. Mungkin kelompok 1. Ya, kelompok 5. Tidak ada pertanyaan sama sekali. Ya, ada? Yo, yang bertanya silakan. Yang bertanya tidak ada? Yo, silakan. Apa saja tentang hari kiamat, syarat masuk surga, atau bagaimana kita menjadi orang yang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Silakan. Ada? Ya, yo silakan. Iya, bagus lagi. Pertanyaan yang sangat bagus. Pak, kita pengen masuk surga. Selain tidak dilakukan dengan beribadah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Syarat masuk surga itu salah satunya adalah beribadah.
Karena kita sebagai hamba yang diciptakan dan tugas kita adalah menyembah Allah. Kalau kita tidak menyembah Allah, maka kita tidak akan masuk surga. Amal soleh tapi tidak melakukan ibadah, menolong orang tapi dia tidak sholat, maka dia hanya mendapatkan kebaikan di dunianya saja, tetapi akhiratnya dia tidak akan pernah masuk surga. Makanya kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi ini, yang pertama, iman dan takwa adalah dasar kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, akhlak mulia adalah wujud nyata dari iman dan takwa. Kemudian yang ketiga, mari menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Semoga pertemuan pada siang ini, pada pagi menjelang siang ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya.